kali ini ketemu lagi di channelnya Anggun MST. Kalian mungkin hari ini yang lihat di episode sekarang, mungkin kalian lihat, ini tampil beda emang hari ini tampil beda karena ada di samping saya ada Mas Hari Perbawa, dia itu asisten desainer dari Gia mana Mas? Gia Fashion Studio. Gia Fashion Studio dan mantan sekarang lebih tepatnya ya mungkin ya. Oke. Nah kali ini nanti Mas Hari ini akan sharing tentang pengalamannya menjadi asisten desainer, terus merambah ke dunia MUA dan masih banyak lagi. Langsung aja kita tanya. Halo Mas Hari Perbawa, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Bisa dijelaskan Mas dulu itu prosesnya gimana sih masuk di Gia itu? Sebelumnya sekolah kah atau? Jadi mungkin dulu saya tahu Mas Hari ini dulu SMK-nya itu multimedia, ya. Terus bisa ke fashion itu gimana sih? Jadi gini, ceritanya kan waktu dari SD kan udah suka gambar. Cuma ibu aku kan juga penjahit kan. Jadi dari waktu SMP aku kepikiran kan, kok seru juga ngedesain baju gitu, terus kayak seru juga sih kayak ngeliat ibu aku ngejahit terus kayak bikin pola gitu kok. Terus jadi baju gitu kok, wah keren gitu kan. Tapi karena biasalah kemakan omongan orang gitu kan. Atau dari SMP kan aku kan pengennya kan langsung ambil tata busana kan di salah satu sekolah negeri di Blitar. Tapi gara-gara omongan tetangga kayak, apaan sih cowok kok ambil tata busana, paham gak sih? Kan masih kayak di sini kan masih tabu gitu kan. Terus akhirnya kayak aku tuh mikir, daripada aku bikin ibu aku kayak sedih gitu kan, maksudnya ya udahlah jalanin gitu apa maunya dia gitu kan. Terus akhirnya aku mikir apa yang masih ada hubungannya sama dunia desain gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku ambil multimedia. Terus ya udah habis itu habis ambil multimedia, terus akhirnya habis lulus karena emang nggak ada passion di situ, akhirnya kan kursus di salah satu LPK jahit di Blitar juga. Kok aku rasa gurunya kurang kompeten, kayak nggak cocok. Terus akhirnya aku kursus private ke Jogja selama 6 bulan. Terus habis dari Jogja aku balik. Habis balik aku dengar ada info lomba awalnya gitu. Jadi ada info lomba namanya itu Plaza Senayan Farm Award, itu lomba tingkat nasional gitu. Jadi aku tinggal kirim sketch aja konsep desain aku ke panitianya. Terus kayak akhirnya kan aku kan kayak awalnya tuh cuma iseng gitu kan. Awalnya iseng terus wah siang-siang aku lagi tidur kan. Siang-siang ada telepon 021, dari Jakarta gitu kan. Wah ini siapa nih? Kan orang kan pikirnya selalu negative thinking, nanti apa penipuan atau apa, kayak halo ya ini Hari Perbawa gitu pokoknya. Terus akhirnya kayak diinfokan kalau aku masuk 20 finalis nasional buat karantina di Jakarta dan wujudin baju buat penjurian di Jakarta. Nah itu aku awal pertama kali kayak orang tua aku tuh beneran, keluarga tuh beneran support gitu, sadar ternyata anak ini nggak main-main di dunia fashion gitu loh. Wah waktu itu aku beneran kayak seneng sih, kayak loncat-loncat kayak beneran gak sih gitu. Maksudnya aku kan awalnya tuh kayak iseng, terus nggak ada basic nggak pernah sekolah fashion atau apa gitu kan. Akhirnya ya udah karantina, tapi waktu itu aku cuma puas jadi finalis aja. Terus akhirnya tahun depan ada info lagi, terus akhirnya kayak aku tuh pokoknya aku beneran harus, kemarin kan main-main tuh, kita cuma iseng aja kirim gitu, siapa tahu itu. Nah tahun berikutnya aku beneran niat gitu loh, kayak beneran aku bikin konsep, pokoknya segala detail ini beneran aku pikirin. Akhirnya karantina bla bla bla, akhirnya masuk, terus ya bersyukur bisa menjadi salah satu pemenang buat kuliah di salah satu sekolah fashion internasional di Jakarta gitu. Nah itu awal mula kayak mulai benar-benar mendalami gitu loh, mulai bener fashion tuh kayak gini gitu loh. Jadi buat yang beranggapan kalau fashion itu isinya tuh cuma orang glamour, enak gitu kan, kelihatannya kayak wah gila fashion designer gitu kan.
wah nggak ngerti aja itu sekolah biayanya berapa, setiap praktek berapa. Jadi kalau di Lasal itu pokoknya kalau aku total waktu kemarin itu sekitar habis 150 juta untuk pendaftaran dan uang gedung SPP dan uang gedung Tapi itu gitu. kamu beasiswa ya? Iya biasa, jadi aku beneran nggak free gitu loh, kayak beneran nggak bayar. Terus habis itu tiap bulan aku juga dapat kayak apa sih namanya, kayak uang saku istilahnya. Jadi tiap bulan ada uang saku kurang lebih 5 juta. Jadi itu 5 juta itu beneran aku manfaatin kan, beneran aku manfaatin. Maksudnya aku harus bisa makan di sana, namanya udah nggak ngerepotin orang di rumah gitu loh. Jadi aku beneran buat kos, terus buat makan, buat praktek, dan sekali praktek kalau anak fashion itu habisnya selalu jutaan, serius aku nggak bohong. Wow. Itu selalu satu, maksudnya orang tuh kayak lihat, oh bikin baju gitu gampang lah, tapi dia nggak tahu proses di belakangnya itu seperti apa gitu. Mulai dari bikin, namanya tuh kalau di fashion tuh juga ada kayak sampel, jadi kita bikin di kain mori, kalau istilahnya ada kain mori gitu, kita bikin sampelnya dulu. Terus ya itu kan maunya kita juga habis duit banyak buat beli kain mori, maunya kain mori itu juga nggak murah, semeter gitu. Nah nanti baru ke real fabricnya, dan real fabricnya itu nggak ada yang kayak 30, 40 gitu kayak kalau di Lasal tuh pasti nggak bakal di ACC, seenggaknya tuh yang 80.000, 100.000 semeter gitu kayak. Terus kayak waktu praktek tuh kan nggak mungkin habis cuma 1 meter bahan, pasti kayak 5 meter, 8 meter gitu. Itu kamu dulu sekolahnya berapa? Berapa bulan atau berapa tahun? Aku jadi dapat yang 8 bulan. Oh, 8 kayak bulan. course gitu sih. Terus jatuhnya. habis lulus? Nah habis lulus, nah ini jadi sebenarnya tuh aku juga seneng sih waktu habis lulus tuh kan kayak masih ada nih tabungan aku kan, dan aku waktu mau lulus kan aku kan kayak udah apply gitu kan di job street gitu, apply kerjaan. Nah itu tuh selalu ditelepon gitu loh, selalu ditelepon, kak bisa wawancara nggak? Oh kak mau sih lulusnya bulan depan gitu. Terus kayak oh ya udah nanti aku kabarin. Nah ternyata tuh kayak setelah aku lulus tuh kayak beneran nggak ada yang ngabarin gitu loh, kayak beneran serius dari kemarin tuh yang nelponin pada kemana gitu loh. Ternyata tuh kayak PHP gitu? iya, maksudnya mereka tuh butuhnya cepet gitu loh. Maksudnya saat itu juga kalau bisa wawancara dateng kayak gitu. Terus akhirnya ada salah satu senior dari alumni Palm Award juga, dia ngasih tahu aku, ini ada lowongan kerja, coba aja kayak kirim kirim email, kirim CV, kirim portofolio gitu. Udahlah aku iseng kirim, terus kayak kok nggak dipanggil gitu kan. Terus kayak udah di press, kayak udah mulai packing tuh, kayak tabungan udah nipis, sayang kalau di sini terus mending buat balik beberapa juta, lumayan pokoknya buat modal di rumah gitu, buat modal di sini kan lumayan beberapa juta gitu kan. Nggak taunya 3 hari sebelum masa kos habis, iklannya ditelepon, hari besok bisa datang nggak buat wawancara. Oh itu senengnya luar biasa. Terus kayak habis itu sebenarnya ada 2 orang. Jadi aku sama anak Jogja satu, lupa aku namanya. Anak Jogja satu, dia cewek. Cuma si Bugea Panggabean ini nggak terlalu suka sama kayak apa sih, mungkin attitude kali ya, mungkin soalnya kan attitude kan juga penting kan kalau kita berhadapan sama orang gitu. Tentunya kayak ya udah akhirnya bisa kerja di situ. Awalnya tuh kayak tes gitu loh, 3 hari gitu kita dites apa sih yang kamu bisa gitu loh, apa sih yang bisa kamu berikan ke perusahaan kami gitu. Jadi aku dulu waktu pertama itu dites embellishment. Jadi itu embellishment tuh kalau di baju tuh kayak detail gitu loh, kayak bordir, mani, kayak gitu-gitulah. Kalau istilahnya di dunia fashion itu embellishment gitu. Nah, terus akhirnya kayak keterima, kayak seneng, ya udah akhirnya kayak ngalir gitu. Ngalir. Terus sekarang kerjanya sampai berapa bulan? Atau sekarang masih? Enggak, sekarang udah keluar, sekarang udah balik. Terus Berapa tahun? sekitar 1 tahun aku kerja Di sana. Jadi kayak di Jakarta tuh 2 tahunan lah enaknya. Terus itu kamu posisinya asisten fashion designer. Jadi asisten fashion designer tuh job desk-nya kayak membangun konsep. Kayak jadi misal nih Ramadan kita mau konsepnya Turki, terus dia mau yang kayak
ngasih konsep Turki terus kita kayak kembangin gitu loh. Kayak kembangin, oh di Turki itu ada apa aja sih, terus motif yang khas-khas sana tuh apa, terus kayak kebudayaan itu gimana, kainnya apa atau ada apa, pokoknya kita kumpulkan semua itu, terus kayak kita pengajuan ide, jadi kita jelaskan konsep kita di kertas itu, kita gambar, jadi kita gambar desainnya, terus kayak kita jelaskan konsepnya, ini pakai ini, terus kayak ini slit atau polanya kayak gini, terus ini pakai teknik apa, ini apa gitu. Nanti kalau di ACC baru kita bikin sampel. Gitu job desk-nya. Terus kayak kita tuh kayak yang ngawasin gitu. Misal kayak dia udah kayak oke, aku ACC desain ini kamu yang ngurusin. Jadi kita dari awal sampai akhir itu kita yang ngurusin, mulai dari detail, pola, itu kita yang ngawasin bener-bener yang ngawasin bagian pola, bagian jahit, bagian finishing, bagian embellishment gitu. Keren. Distriknya kayak gitu. Dulu itu kamu berapa gaji sebagai asisten fashion designer? Sebenarnya sebagai fashion designer tuh gajinya tuh nggak terlalu gede ya. Awal masuk buat apa sih istilahnya kalau awal masuk itu training. Training itu kalau nggak salah kemarin berapa ya, 4,5 juta apa ya. 4,5 juta. Terus habis training itu kalau aku total itu bisa, kalau semuanya ada lembur atau apa itu bisa sampai 8 juta. Keren. Berarti Ya lumayan sih. Keren banget. Keren banget. Kalian bisa banget ikutin perjalanan karirnya sih dia. Tapi yang baik-baik ya. Tapi apa? Dari desainer itu juga banyak gak enaknya. Gak enaknya Jadi gimana sih sebenarnya? kita harus dituntut apa sih namanya, spontan. Misal nih ada tiba-tiba ada masalah bajunya, ada salah potong atau apa, sedangkan bahannya itu sisa itu doang, terus kayak kita beli udah nggak ada. Wah ini gimana? Kita harus akalin gimana biar bisa. Pokoknya gitu lah, kita harus kreatif ya. Harus kreatif, beneran spontan. Terus apalagi juga ada kalau dunia fashion itu adanya styling. Jadi styling itu kayak mempadu-padankan gitu loh, kayak baju ini, oh dia pakai celana atau pakai legging, pakai rok, terus apa pakai anting, apa pakai kalung, pakai topi, pakai gelang, itu namanya styling. Dan itu memakan waktu yang lama, soalnya nggak langsung dapat ide jet gitu loh. Jadi kita harus beneran cari yang cocok supaya bisa penontonnya yang nonton tuh kayak wah ini lucu, wah gitu loh, kayak impress penontonnya gitu loh. Itu penting. Terus dan setiap kali styling itu selalu lembur. Jadi setiap mau show atau melakukan koleksi baru itu tim asisten fashion designer itu selalu pasti lembur. Selalu lembur. Selalu lembur. Jadi kayak dulu pernah mau show kalau nggak salah buat acara Ramadan di Plaza Indonesia, itu kita lembur sampai jam 2 pagi. Wow. Dan itu kerja jam 9 pagi sampai jam 2 dini hari, kita baru balik. Itu beneran capek. Terus kayak pagi itu beneran kayak diforsir lagi, kayak nyiapin aksesoris, cekin bajunya apa yang kurang, terus apa ya, kayak ini ada yang rusak apa enggak, pokoknya kayak gitu. Terus stylingnya udah bener belum gitu, kayak jadi habis styling kita kayak udah satu plastik gitu loh. Oh baju ini pakai anting ini, pakai gelang ini, pakai topi ini, jadi kita udah plastikin dalam satu plastik gitu. Nanti kita cek, oh kalau udah itu baru kita masukin garment bag, terus baru kita bawa ke tempat show. Oh gitu ya. Itu hektik banget ya, capek banget, beneran capek. Jadi desainer itu capek banget. Jadi makanya dunia fashion tuh nggak seglamor apa yang orang pikir gitu loh. Orang lihatnya kayak wah, fashion designer keren ya gitu. Nggak tahu aja di belakang tuh beneran kayak yang kayak dimarahin, kayak misal nih ada kesalahan kecil gitu ya. Gimana kamu nggak teliti ya? Kamu gini, maksudnya kayak kamu nggak teliti ini tuh gini, ini tuh harusnya gini gitu, kayak gitu. Udah biasa gitu, kayak apalagi kalau udah mendekati show dan ada beberapa baju yang belum jadi, itu pasti udah kayak yang hurry up gitu. Pernah aku sampai waktu mau photoshoot kan di Bali, jadi aku kan berangkat sendiri, waktu awal tuh berangkat sendiri, tapi nanti ada tim gitu. Itu sampai aku tuh telat ke bandara, sampai aku baru datang di depan, beneran baru keluar mobil
itu kayak udah panggilan gitu loh. Kepada Bapak Hari Perbawa dipersilahkan untuk segera memasuki itu kayak suruh cepet-cepet masuk pesawat gitu loh, soalnya pesawatnya udah mau landing gitu kan. Kayak udah. Jadi terus kayak bagasinya itu juga problem. Jadi siapa namanya? Jadi mbaknya resepsionis bilang, Mas tapi ini nggak bisa ikut penerbangan sekarang soalnya mobil buat yang ngangkut bagasi udah tutup gitu loh. Mbak ini beneran nggak bisa diusahain besok pagi soalnya aku tuh beneran itu gitu loh itu. Harus beneran nyampe ke sana kayak terus bajunya besok pagi itu buat photoshoot gitu, tapi akhirnya kayak nggak bisa, maksudnya kayak besok paginya untungnya itu waktunya tuh beneran cukup gitu loh. Jadi pagi-pagi aku beneran udah mandi, udah beneran langsung ke bandara nyariin si koper itu tadi, terus kayak gue tuh kayak bersyukur akhirnya kayak deg-degan gitu akhirnya sampai, terus kayak akhirnya photoshootnya kan ya. Kalau sampai semuanya bajunya nggak sampai terus ada problem gitu kan ya masih dimarahin ya gila masih udah nggak tahu lagi. Dan itu kayak project besar gitu loh. Itu kayak pengalaman seru sih kerja di dunia fashion tuh kayak gitu. Itu tuh ada kayak nggak yang seneng nih aku kerja di dunia fashion karena ketemu artis atau ketemu itu pertama traveling gratis. Di sini tuh traveling gratis. Jadi aku dulu waktu beneran seminggu habis diterima kerja, aku langsung ke Turki dong. Langsung ke Turki buat urusin show di sana. Itu bener gak ya? Serius nih gue ke Turki gitu. Kamunya aku belum pernah kayak keluar negeri gitu kan. Jadi bener-bener dadakan bikin paspor, bikin visa tuh bener dadakan dan aku diajak ke sana kayak dan itu kayak pertama kali naik pesawat keluar negeri sendiri. Itu beneran gara-gara kan kayak tiket pesawatnya kan yang bareng tim yang dari Jakarta kan nggak ada. Jadi aku beneran ke sana tuh sendiri dan kayak yang untung kayak bahasa Inggris aku tuh nggak jelek-jelek banget gitu. Jadi seenggaknya tuh aku bisa baca, bisa tanya gitu. Itu bener kayak yang pengalaman yang paling luar biasa buat aku. Terus kayak kayak yang tadi yang Mbak bilang ketemu artis itu juga biasa banget, soalnya kan kayak Gia Fashion Studio yang di Prakarsai maksudnya yang itu oleh Bu Gia Panggabean itu kan bukan brand kecil, itu udah brand lama dan dia itu emang kelasnya atau apa sih istilahnya customernya jadi ibu pejabat, ibu sosialita, artis gitu kan ya gitu-gitulah. Jadi sering banget ketemu kalau ada acara gitu, misal acara fashion show. Kalau nggak gitu waktu artis itu pinjam baju ke kita loh ya, bukan kita yang menawarkan ke artisnya, soalnya kita udah besar. Waktu mau show pun juga begitu. Jadi bukan kita yang menawarkan ke mereka, tapi mereka menawarkan ke kita. Ibu Gia Panggabean, apakah jadi mereka kirim email gitu kayak mau nggak fashion show buat ngisi acara ini, namanya ini gitu. Terus nanti kalau deal dan kita yang dibayar, kan kita yang itu. Keren ya. Iya, maksudnya si itu acaranya tuh yang itu kita kasih fee lah gitu ya. Fee ke kita. Padahal kadang-kadang orang-orang awam itu mikirnya aduh ini pasti disponsori enggak. Kalau kita udah punya nama di dunia fashion kayak itu gampang. Terus bisa diceritain nggak sama subscriber saya skill-skill apa aja sih biar bisa masuk atau menjadi asisten fashion designer kayak kamu gitu? Apa yang harus dipelajari mulai dari saat ini? Hal yang terkecil lah. Hal yang paling kecil apa dasar. Ya? Yang paling dasar yang pasti sering-sering research aja sih, kayak kembangin kayak perbanyak pengetahuan tentang fashion, perbanyak pengetahuan tentang tren-tren fashion yang lagi in gitu loh. Itu yang paling dasar sih. Kalau masalah gambar atau apa itu kayak kita bisa belajar. Nah, berarti kayak nanti lahirnya itu bisa nanti gitu loh. Seenggaknya kita kalau emang mau jadi fashion designer kita harus tahu itu yang paling basic tentang trend fashion sama yaitu sense of fashion kita. Jadi kayak misalnya tuh gimana ya? Jadi kita tuh kayak
istilahnya tuh nggak norak gitu loh. Kalau orang fashion kan maksudnya tahu lah kalau ini estetiknya gimana gitu. Jadi kita harus tahu seni, minimal bisa ngerasain gitu loh. Oh ini bagus, oh ini jelek. Makanya kita harus beneran tahu tentang tren fashion itu juga itu. Jadi kita juga bisa kayak bisa belajar dari situ yang paling basic, yang paling penting. Oke, terus kan tadi bilang kalau Mas Hadi Perbawa ini sudah resign ya dari resign dari Gia Fashion Studio. Sekarang sibuk apa sih Mas? Sekarang kesibukan aku aku buka jahitan, tetap buka jasa konsultasi desain, dan juga aku sekarang merambah ke dunia per-make-upan. Jadi awalnya tuh gabut sih, gara-gara gabut pulang kerja, apalagi kalau weekend nggak ada kerjaan kan. Terus aku kan anaknya kayak suka hal baru, terus kayak ngapain ya gitu loh buat ngisi waktu luang. Udah bosen nih sama kayak ngedesain, ngegambar gitu kan, kayak udah bosen. Soalnya aku anaknya juga gampang bosenan gitu. Jadi kayak mulailah aku kan ada gaji gitu, ada uang, kenapa nggak nyobain make up, kayaknya juga seru juga gitu loh. Terus akhirnya kayak ya udah, dari situ aku mulai kayak nyicil, beli foundation lah, beli apa, pokoknya perintilan-perintilan gitu loh. Jadi dari situ terus kayak aku aplikasikan ke muka aku sendiri. Soalnya kan nggak mungkin kan orang kayak percaya gitu aja, pasti nggak sih? Nggak bisa percaya gitu aja. Masa dia bisa make up gitu? Bukti sampel gitu. Punya sampel gitu seenggaknya. Terus kayak ya gitulah, awalnya tuh kayak dibuka sendiri, coba. Oh ternyata tuh seru. Oh ternyata tuh bagus juga ya gitu. Terus kayak ternyata tuh make up tuh juga nggak cuma make up cantik, ternyata ada make up karakter, ada make up SFF, terus ada make up buat editorial juga. Jadi tuh kayak banyak banget gitu loh. Berarti Mas Hari ini kan apa namanya belajar kursus atau gimana? Enggak, kalau make up loh ya, itu aku otodidak. Cuma saat ini aku juga kursus buat belajar kayak pakem-pakem pengantin gitu loh, kayak Spice Ageng, Solo Putri, Sudah Tigar. Keren. Jadi mulai mendalami dunia permakeupan selain dunia desain. Soalnya dunia desain tuh modalnya tuh gede banget serius deh. Kalau emang nggak punya modal gede itu kayak, dan juga kalau semuanya apa sih namanya kita buat baju gitu kan, maksudnya orang kan tadi yang aku bilang kayak orang tuh nggak bakal percaya kalau nggak ngeliat hasilnya. Oh ini loh hasil aku gitu. Sedangkan kalau buat baju itu habisnya tuh kan ya lumayan gitu kan, makanya ya, maka dari itu kayak kalau emang nggak punya modal gede itu kayak ngerintisnya tuh beneran dari bawah, dan itu kayak susah gitu loh. Pasti bakal dikalahkan ke orang-orang yang sudah punya modal gede. Udah modal gede gitu kayak jun. Makanya dari artis gitu kan banyak yang buka brand gitu. Soalnya mereka punya uang gitu, tapi mereka tetap nge-hire orang-orang kayak kita yang mengerti tentang dunia desain. Jadi mereka tuh istilahnya kayak cuma numpang nama gitu loh, pakai nama aku aja gitu. Tapi dia tetap nge-hire orang-orang yang berkompeten di dunia fashion. Oke. Terus Mas Heri bisa ngasih tips nggak buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang dia barusan lulus SMA, dia belum tahu passionnya di apa, terus atau masih dia kuliah di universitas yang milih jurusan desain, bisa nggak kasih tips biar mereka bisa kayak Mas Heri ini bisa kerja sebagai asisten desain, apalagi yang sudah punya brand. Gimana ya, intinya tuh kayak pertama tuh emang jangan memaksakan gitu loh. Terus kayak ikutin aja kemauan kamu tuh apa, tuh jangan minder. Itu kan penting. Kayak maksudnya kalau dibikin ke cowok kan ke dunia make up, terus kayak dunia jahit, fashion gitu kan, kayak kalau orang zaman dulu kan kayak apa sih gitu loh. Tapi hello 2020, 2020 gitu, kayak itu stigma tuh kayak udah agak turun ya? Iya, kayak udah ya seenggaknya udah banyak orang tua tuh kayak yang udah open minded, kayak ini tuh sebenarnya bukan pekerjaan khusus buat cewek atau kayak gitu-gitulah. Pokoknya tuh banyak kok desainer cowok kayak Evan Gunawan, terus ada Wikiwu, pokoknya tuh
banyak banget orang yang beneran berkompeten gitu loh di dunia fashion, dunia make up, apalagi juga banyak banget yang udah punya nama, dia tuh kayak ya udah kalau harus accept diri sendiri gitu loh. Oh, aku kayak gini nerima aja gitu loh. Terus kayak jangan mudah patah semangat sih. Kalau misal nih dengan omongan orang kayak pansis cowok gitu, nggak usah didengerin gitu. Buktiin aja kalau nanti tuh kamu bisa kayak sukses, kayak bisa kemarin ngata-ngatain gue gitu kayak gitu. Saya emang kayak biasa gitu loh orang-orang kayak gitu, kayak orang-orang ngomongin ya gitu lah. Oke, itu aja ya berarti tipsnya. Itu aja sih, terus kayak jangan mudah bosen. Tapi sebenarnya aku bosenan, tapi kayak ya jangan bosen kalau bisa, soalnya ya jangan bosen. Oke, Mas Hari, makasih banget sudah memberikan waktu luang mau di shoot sama Anggun MST. Sharing tentang pengalaman kerjanya jadi asisten fashion designer di Gea Fashion Studio. Thank you very much buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channelnya Anggun MST. Bye-bye. Bye.